Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Marwandri dengan ujung nomor 1. Saya dari Teknik Pertambangan kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan, yaitu dari pembahasannya, bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya. Apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal yang akan mengalami suatu reaksi kimia, eksotermis, yang sangat cepat hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai dan tekanan yang sangat tinggi secara kimia lebih stabil. Klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama gudang sementara, yang kedua gudang utama, dan ketiga gudang transit. Yaitu gudang sementara. Gudang sementara adalah gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, konstruksi, persiapan penambangan. Gudang bahan peledak sementara berdasarkan jenisnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gudang bahan peledakan peka detonator, yang kedua gudang bahan peledak peka primer, dan yang ketiga gudang bahan ramuan. Dan untuk gudang bahan peledak peka detonator, itu adalah gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 8.000 kilogram. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang dari atau sama 4.000 kilogram. Untuk gudang bahan peledak peka primer, yaitu gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang atau sama dengan 10.000 kilogram. Yang kedua itu gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang atau sama dengan 10.000 kilogram. Yang ketiga ini adalah gudang bahan ramuan, yaitu gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kilogram. Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kilogram. Dan yang ketiga, gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kilogram. Yang kedua adalah gudang utama. Dari gudang utama ini terdiri gudang bahan peledak peka detonator. Berdasarkan bentuknya, gudang bahan peledak peka detonator dibagi menjadi dua, yaitu gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 150.000 kilogram, dan gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4.000 kilogram. Untuk gudang bahan peledak peka primer, gudang ini terbagi menjadi tiga, yaitu gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 500.000 kilogram. Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 100.000 kilogram. Dan gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 10.000 kilogram. Untuk gudang bahan ramuan, gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 200 kilogram, 200.000 kilogram. Dan gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 300 kilogram. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 25.000 kilogram. Dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Yang ketiga, gudang transit. Gudang transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut atau dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di dalam WIUP dan atau proyek area. Gudang bahan peledak transit berdasarkan jenisnya dibagi menjadi yang pertama, gudang bahan peledak peka primer, yaitu bentuk bangunan kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 10.000 kilogram, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Untuk bahan peledak berdasarkan sifatnya hanya dapat disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Detonator dilarang disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya, dan hanya berada dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Bahan peledak peka detonator dilarang disimpan di gudang bahan peledak peka primer atau di gudang bahan ramuan.
Dan bahan peledak PK primer dapat disimpan bersama-sama di gudang bahan peledak PK detonator, tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan. Dan bahan ramuan dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak PK primer dan atau di dalam gudang bahan peledak PK detonator. Dan bahan ramuan, bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar atau gel hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki. Dan tata cara teknisi penyimpanan bahan ramuan bahan peledakan, bahan peledak peka primer, dan bahan peledak peka detonator diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Baiklah, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.